Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi? Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Baik sahabat Kang Edi, untuk kali ini akan Kang Edi jelaskan tentang sistem pengobatan, psikoterapi, penyembuhan dan healing yang Kang Edi lakukan. Psikoterapi itu sebenarnya berhubungan erat dengan kejiwaan atau traumatik yang ada di dalam diri seseorang. Psikoterapi non medis atau healing ini Kang Edi lakukan dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik yang ada di dalam tubuh kita, baik si pasien ataupun si terapis seperti Kang Edi. Gelombang elektromagnetik yang di dalam tubuh ini dia seperti pancaran aura atau energi, dan itu bisa kita tembakkan, kita lakukan pengobatan itu melalui telapak tangan kepada si pasien dengan cara terapis dengan cara Kang Edi. Jadi kita akan kembali ke topik bahwa psikoterapi non medis itu sebenarnya penyakit kejiwaan penyakit kejiwaan yang terganggu oleh penyakit non medis. Akhirnya karena terlalu ketakutan berlebihan, jiwanya stres dan trauma, kemudian ada efek samping lagi, masih ada penyakit kiriman dari orang lain. Itu namanya non medis sejenis santet, teluh atau guna-guna. Nah, psikoterapi sendiri itu memang secara formal pendidikannya itu penyakit untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan atau konsul tentang kejiwaan, trauma, kemudian juga paranoid, ketakutan yang berlebihan itu bisa diselesaikan, disembuhkan melalui media psikoterapi. Nah, untuk psikoterapi non medis ini penggabungan antara dua unsur ya, psikoterapinya dan non medisnya itu menggunakan medan elektromagnetik atau media doa-doa seperti digunakan para peruqyah pada umumnya. Cuma psikoterapi non medis ini doanya lebih condong tidak terlalu panjang, doa-doa pendek yang memang ada di Al-Quran semua, dan nggak perlu saya jelaskan di sini ya. Kalau memang nanti ada sahabat Kang Edi yang tertarik mau belajar bareng, ya sekali lagi tetap membuka pintu selebar-lebarnya kita ngobrol di Raja Pedasnya Kang Edi, atau setiap hari Kamis kan libur, monggo kita sharing-sharing bareng, musyawarah bareng, kita ngobrol, belajar bareng. Jadi psikoterapi itu non medis itu adalah penyakit yang diakibatkan dari kejiwaan, dari non medis, dari kiriman santet, teluh dan segala macamnya yang masuk ke dalam tubuh si pasien. Kita gunakan dengan membenturkan doa-doa kita, energi kita kepada si pasien. Itu ya, kemungkinan kalau memang si pasien ini, kadang kita nggak perlu megang, kadang perlu dengan jarak beberapa meter aja, kita nggak perlu megang, dan kadang pun harus kita pegang dengan menggunakan telapak tangan, entah nanti di ubun-ubunnya, entah di belakang punggungnya, atau nanti dengan jarak jauh hanya mediasi energi dan mediasi doa saja. Dan kalau memang ada sahabat-sahabat Kang Edi yang memang sakitnya non medis atau terpengaruh, terkirim media-media makhluk astral negatif yang ada di dalam diri, pasti akan bereaksi, dan reaksinya banyak sekali, sama hampir mirip dengan ruqyah yang dilakukan. Dia muntah, bahkan dia seperti kesurupan, ya mungkin jiwanya terpengaruh, kemudian yang ada di dalam jiwa itu muncul, ya ini seperti kesurupan atau memang kesurupan beneran. Ada dua memang, dia kesurupan beneran dari makhluk astral itu yang sudah lama mancing masuk ke dalam dirinya. Dia juga bisa seperti kesurupan karena terlalu lama dia memendam kepikiran-pikiran yang negatif di dalam dirinya hingga trauma-trauma itu muncul. Jadi sekali lagi, psikoterapi yang dilakukan Kang Edi itu semuanya serba alami, tidak melanggar akidah agama, dan tidak seperti yang dilakukan oleh orang yang di sana ya. Jadi ada sahabat sih yang memang sempat sharing ke Kang Edi, sharing karena ada yang dilakukan di sana itu sedikit ada unsur pencabulan, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau pengobatan psikoterapi non medis dan healing di tempatnya Kang Edi itu dilakukan, disaksikan khususnya kepada keluarganya harus ikut. Kalau punya istri, punya suami, ya istri atau suaminya harus ikut mendampingi
punya anak, punya keluarga, ya harus keluarganya ikut mendampingi di sekitar pengobatan yang dilakukan oleh Kang Edi. Sekali lagi, sahabat Kang Edi Banyuwangi, psikoterapi adalah pengobatan alami. Pengobatan alami dibantu dengan media doa, kemudian ketulusan, keikhlasan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang psikoterapi ini perlu pembelajaran yang tidak mudah dan perlu bertahap, karena psikoterapi ini betul-betul menggunakan media energi ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Intinya pengobatan psikoterapi itu selain kita menggunakan media untuk komunikasi dan komunikatif, kita juga menggunakan media doa dan menggunakan media aura atau energi elektromagnetik, energi yang ada murni di dalam diri kita. Kalau memang sahabat Kang Edi ada yang penasaran, nanti bisa ada waktu kita kumpul setiap malam Jumat atau sekedar mau ngobrol sharing bareng, setiap harinya juga bisa di tempat Kang Edi Raja Pedas, Muncar, Banyuwangi. Baik sahabat Kang Edi, semoga manfaat, dan alangkah baiknya jika hanya menghayal-hayal saja, seperti apa sih ya, seperti apa sih yang dilakukan Kang Edi, dan seperti apa sih energi elektromagnetik itu yang digunakan untuk psikoterapi dan healing. Dan kalau kita sudah belajar itu semua, sahabat Kang Edi ya, jadi saya tambahi, kalau kita sudah belajar itu semua, bisa membangkitkan, membangun daya di dalam diri, tapi tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa. Dan kita harus mencoba menggigis rasa keakuan itu gitu loh. Itu bisa digunakan untuk media pengobatan diri sendiri pada akhirnya nanti seperti itu gitu loh, dengan media aura energi elektromagnetik yang betul-betul murni ada di dalam diri kita. Inilah pusaka kita, inilah mustika kita, inilah kekuatan kita yang betul-betul lahir, betul-betul ada, ditiupkan oleh Allah ke dalam diri setiap manusia. Buka itu, kupas itu, buka kuncinya, buka gemboknya. Jangan lupa saksikan terus di channel di YouTube Kang Edi. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.